Selamat pagi pemirsa, penahanan sejumlah pejabat tinggi negara dalam waktu yang hampir bersamaan menjadi pukulan keras bagi upaya mewujudkan birokrasi yang bersih dan berintegritas. Ironisnya, dugaan korupsi itu muncul di lembaga yang menangani program strategis dan pelayanan publik yang menyangkut kepentingan jutaan masyarakat. Kasus ini tidak hanya menguji komitmen penegakan hukum, namun juga memunculkan pertanyaan besar tentang efektivitas pengawasan dan pencegahan korupsi di dalam pemerintahan. Pemirsa, inilah editorial Media Indonesia di hari ini Jumat 5 Juni 2026 dengan tema bersihkan birokrasi dari korupsi bersama saya Leonard Samosir, dan Anda semua para pemirsa juga bisa ikut menyatakan pendapat Anda nanti dengan menelepon nomor 021 583 99 100. Dan pemirsa, pagi ini telah hadir bersama saya anggota Dewan Redaksi Media Group Indra Maulana. Bung Indra, selamat pagi. Selamat pagi, Bung Leo. Sehat-sehat. Dalam kondisi tidak fit kayaknya Bung Leo. Agak kurang sedikit, tapi yang penting saya tidak korupsi. Tapi ikut sedih nggak seperti presiden yang juga merasa sedih orang-orang terdekatnya, orang-orang yang dipilihnya maksudnya begitu tertangkap atau ditahan oleh para penegak hukum yang ada Kejaksaan Agung, ada KPK. Gitu. Sudah tinggal sedikit Bung Indra, karena sejujurnya korupsi ini lama-kelamaan kalau saya melihat bukan lagi kejahatan luar biasa, tapi kejahatan biasa. Karena tiap pekan itu akan ada saja kejadian seperti ini. Tapi pertanyaannya begini, judul editorial pada pagi ini kan ini adalah harapan kita semua, membersihkan birokrasi dari korupsi. Pertanyaannya adalah apakah itu adalah sesuatu yang bisa dicapai di kondisi Indonesia sekarang? Atau jangan-jangan itu hanya dalam cerita-cerita dongeng saja? Too good to be true begitu maksudnya. Bagaimana? Ya kalau kita lihat sampai kemarin beberapa hari lalu kita melihat penangkapan salah satu wakil menteri, kemudian juga kepala badan yang lembaganya ini menjalankan program favorit atau program utama presiden ya. Prioritas. Ini juga pertanyaan juga program prioritas presiden. Kok berani-beraninya dia melakukan korupsi di situ begitu? Ini pertanyaan yang lainnya ya. Tapi kalau kita melihat itu masih terjadi, ya akhirnya sepertinya ini belum berjalan kemana-mana upaya kita membersihkan birokrasi dari yang namanya korupsi begitu. Kalau bahkan ada pengamat yang mengatakan ini adalah patologi birokrasi di mana ada penyelewengan kewenangan, di mana ada kemudian pungli, di mana kemudian ada upaya markup dan lain sebagainya, yang mungkin bahkan juga berjalan. Kalau kita lihat kasus Hilmi Karim itu kan berjalan dari tahun ke tahun, yang kemudian ketika ada mungkin pejabatnya ikut disetor, upaya menyetor dari birokrasi di bawah kemudian menyetor ke atas, ada jatah tanda kutip, ternyata masih ada. Kita akhirnya mau malu juga nih kalau mau bicara soal perkembangan teknologi dan lain-lain, ternyata hal yang seperti ini, patologi birokrasi masih terus terjadi. Nah ini PR dari pemerintahan Prabowo Subianto ya, untuk kemudian beliau sudah mengaku sedih, dan rakyat tentu lebih sedih lagi mendengar ini. Maka ini menjadi PR besar bagi pemerintah kita. Pertanyaan besarnya adalah yang penting adalah memang moral orangnya, integritas, atau dalam masa yang lalu dikatakan akhlak katanya begitu, atau sistem yang bisa memaksa orang tetap bersih, tidak korupsi. Kita akan bahas itu. Pemirsa, inilah editorial Media Indonesia untuk hari ini, Jumat 5 Juni 2026, bersihkan birokrasi dari korupsi. Bersihkan birokrasi dari korupsi. Saat ini sebetulnya saya sedih. Saya tidak bisa tutupi bahwa saya dalam keadaan sedih. Wajar jika Presiden Prabowo Subianto dalam 2 hari terakhir ini merasa sedih dan kecewa. Orang-orang kepercayaannya baru saja ditangkap Kejaksaan Agung dan KPK karena diduga berada di pusaran korupsi. Tentunya bukan presiden saja yang merasa kecewa, rakyat satu negeri ini pun tentu merasa hal yang sama. Para pejabat ring 1 presiden itu bahkan ditetapkan sebagai tersangka korupsi dalam waktu yang sangat berdekatan. Dimulai dari Badan Gizi Nasional BGN, mantan Kepala BGN Dadan Hindayana bersama 2 wakilnya, Sony Sonjaya dan Ludwig Pusung, diperiksa dan ditahan Kejagung.
Berikutnya Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Silmi Karim, juga dibekuk penegak hukum atas dugaan kasus korupsi. Di BGN, bancakan korupsi diduga dilakukan 3 pejabat itu dalam pengadaan mitra dan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi, SPPG. Mereka juga diduga mengintervensi proses pengadaan barang dan jasa hingga markup harga dalam program makan bergizi gratis MBG. Sementara itu, Silmi Karim bersama 7 pejabat Kementerian IMIPAS ditangkap atas tuduhan pemerasan dalam pengurusan dokumen keimigrasian. Jika ditilik lebih dalam, sesungguhnya teramat ironi dugaan perbuatan para pejabat negara itu. Mereka bermain di layanan publik yang menyangkut kepentingan jutaan warga, bahkan anak sekolah. Khusus untuk dugaan korupsi di BGN, kasus itu jelas menjadi tamparan keras bagi Presiden. Dugaan korupsi itu terjadi di program makan bergizi gratis MBG yang menjadi prioritas sekaligus unggulan pemerintahannya. Bukan hanya untuk meningkatkan gizi anak demi pembentukan kualitas manusia Indonesia ke depan, program MBG juga menjadi andalan pemerintah untuk menggerakkan pertumbuhan ekonomi dari akar rumput. Tak terhitung berapa jumlah pelaku ekonomi terlibat di sana dan berapa juta anak Indonesia yang akan menjadi generasi unggul di masa depan. Sayangnya, operasional program mulia itu dipimpin oleh orang-orang yang berorientasi pada keuntungan pribadi. Republik ini jelas berhak marah kepada mereka. Di tengah sistem MBG yang terus diperbaiki segala kekurangannya, ternyata masih ada benalu di tubuh BGN. Parahnya lagi, benalu itu ada di pucuk organisasi. Wajar saja jika publik kemudian bertanya-tanya, jika kepalanya saja korupsi, bagaimana dengan yang di bawahnya? Berbarengan dengan itu, dugaan korupsi di tubuh Kementerian IMIPAS yang tengah disidik KPK juga membuat masyarakat kembali mempertanyakan keampuhan sistem pemberantasan korupsi di Republik ini. Kedua kasus tersebut jelas memberi benang merah masih lemahnya sistem pengawasan dan pencegahan korupsi. Secara terang benderang, publik dapat melihat korupsi bisa terjadi dengan mudahnya. Alih-alih mati, korupsi malah tumbuh kian subur akibat sistem pencegahan yang masih longgar hingga lembaga yang diisi orang-orang bermental korup. Semuanya saling melengkapi. Karena itu, penangkapan yang langsung diikuti penahanan oleh Kejagung dan KPK itu harus menjadi momentum penguatan kembali sistem pengawasan dan pencegahan terhadap tindak pidana korupsi. Penangkapan itu juga mesti dilanjutkan penegakan hukum yang tegas dan keras, sehingga bisa menjadi shock therapy bagi pejabat negara lainnya untuk tak main-main dengan uang rakyat. Penersangkaan 1 wakil menteri, 1 kepala badan, 2 wakil kepala badan di saat yang hampir bersamaan, kiranya sudah cukup sebagai tamparan. Kalau pemerintah ini menginginkan birokrasi bersih, tidak berhenti sebatas ilusi. Presiden harus mereformasi secara sistemik tata kelola birokrasi agar tak lagi celah korupsi di dalam sistem pemerintahan. Jangan biarkan kepercayaan rakyat yang cukup tinggi kepada Presiden Prabowo saat ini tergerus lantaran perilaku korup para pejabat negara. Jangan biarkan tujuan besar dari program-program unggulan Presiden terganjal gara-gara grogotan keserakahan yang terus menciptakan siklus korupsi di birokrasi yang tak berkesudahan. Di bagian berikut Anda bisa ikut menyatakan pendapat Anda pemirsa terkait editorial pagi ini. Untuk saat ini tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami dan sekarang kita akan mendengarkan dulu Bung Indra pendapat dari pemirsa Metro TV. Kali ini ada dari Jakarta, ada Ibu Ong Meihua. Bu Ong, selamat pagi.
Selamat pagi Bang Leo, selamat pagi Mas Endra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana nih Bu Ong kita melihat Bu? Kenapa Ibu ketawa nih? Menarik nih, bagaimana Bu? Saya ketawa, hebat. Hebat? Leo. Apa tuh? Gratifikasi 14 berapa M? 100 juta per terview Jumat. Ya, Mas Endra. Iya. Sudah lama praktek ini, Bang. Di badannya imigrasi, bagaimana keluar masuk orang keluar negeri ke negeri kita. Alhamdulillah Presiden Prabowo dalam waktu singkat loh Bang bisa memberantas korupsi dari MBG dengan imigrasi. Kita acungin jempol, alhamdulillah. Untuk membersihkan korupsi di negeri kita. Kalau nggak begitu nggak ada rasa jerah Bang. Makanya kalau perampasan hak dan dimiskinkan sampai sekarang belum menjadi undang-undang. Itu akibatnya Bang. Orang seenaknya melenggang-lenggok. Tidak ada rasa jerah ya Bu? Tidak takut ya? Tidak. Bang Leo takut nggak kalau ibu miskinkan? Saya takut Bu, karena saya takut sama Tuhan. Sama dengan ibu dong. Iya. Makanya, tapi Bu, bagaimana kalau Ibu melihat, ini kan proses awal Bu, kita apresiasi betul. Tapi ujungnya kan kadang-kadang atau bahkan sering kita lihat penghukumannya itu tidak jelas. Lalu perbaikan sistemnya belum terjadi. Itu menurut Ibu bagaimana? Iya, sistem yang harus pertama ditegakkan Bang. Pengawasan sistem itu penting. Kalau tidak kan orang seenaknya saja lenggang-lenggok, gratifikasi, mau bisik-bisik, Bang Leo mau berapa, supaya lancar urusannya bisa masuk Indonesia, bisa bercokol, enak betul. Negara ini mau diapain? Hukum ditegakkan Bang. Bagus kita, alhamdulillah Presiden Prabowo dengan giginya untuk memberantas korupsi. Supaya KPK itu punya program gitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ong dari Jakarta. Selamat pagi Bu. Apresiasi. Tapi pertanyaan berikutnya memang kan Bung Indra adalah ujung dari kasus ini bagaimana? Kalau kita bicara di imigrasi, jangan-jangan kan ini melibatkan banyak orang. Demikian juga di BGN. Kan it takes two to tango. Nggak mungkin nih hanya satu orang saja yang menyuap, yang menerima suap, yang lain tidak. Lalu sistemnya diperbaiki seperti apa? Ini kira-kira bagaimana menurut Anda? Ya, ini kan nyambung sama pertanyaan Bung Leo tadi sebelum kita break ya. Bahwa apakah ini sistemnya atau orangnya. Menurut saya itu memang sebuah kombinasi yang harus berjalan beriringan. Dua-duanya ya? Dua-duanya. Kalau murni pada sistem saja tidak ada yang namanya sistem yang sempurna 100%. Pasti ada celah-celah yang kemudian bahkan antara aturan pun bisa ada tanda kutip bertabrakan begitu ya. Tapi sistem harus dibangun dengan baik dan maksimal. Nah di satu sisi ya memang juga harus ada moral dari orangnya juga. Nah ketika kita memilih pejabat, memilih menteri, wakil menteri dan lain sebagainya, kepala badan, ya memang harus dipilih yang memang memiliki integritas yang tinggi, kredibilitas yang tinggi, selain kapabilitasnya. Jadi jangan juga dilupakan kapabilitas, tapi integritas menjadi faktor yang penting sehingga ini harus berjalan beriringan. Serahkan pada ahlinya. Serahkan pada ahlinya, tetapi juga memang punya integritas yang baik. Jangan memang ahli terus ternyata ahli juga untuk bisa memanipulasi, melakukan pungli dan lain sebagainya. Jangan sampai begitu juga. Nah ini yang harus berjalan beriringan. Nah, tadi bicara soal bagaimana pemantauan, pengawasan, dan lain sebagainya, kita bertanya-tanya juga pengawasan internal selama ini bagaimana ya jalannya di dua lembaga yang sekarang ini kasusnya muncul. Nah, kalau memang pengawasan secara internalnya juga memang kesulitan, jangan anti dengan pengawasan dari eksternal. Maksudnya jangan anti itu misalnya ketika ada kritik beberapa kali datang dari elemen masyarakat yang kita tahu betul ya, tadi kita bicara salah satu program namanya MBG begitu, kritik dari masyarakat di luar tentang program ini, bahkan disebutkan dugaan ada korupsi di dalamnya. Ini kan sudah lama banyak juga yang sudah menyampaikan begitu. Nah, kita di perjalanan itu kita mendengar salah satu mungkin pihak dari dalam lembaga di BGN sendiri pernah meresponnya dengan mana saya kok nggak pernah ketemu malingnya. Itu kan tercatat dalam rekam jejak media sosial. Nah, sekarang menjadi guyonan terbukti itu ada gitu. Nah, jangan sampai juga ketika pengawasan internal susah,
maka anti dengan pengawasan eksternal. Nah, inilah yang kemudian membuat hal-hal yang seperti ini terus berulang terjadi. Nah, salah satu cara yang tepat untuk mengoreksinya adalah dengan cara seperti ini. Tadi penghukuman itu kan salah satu yang bisa bikin efek jerak. Betul. Tapi Bu Ong tadi mengatakan mana itu undang-undang perampasan aset hasil tindak pidana korupsi, tidak ada juga. Di meja ini saya sering Bung Indra mengatakan ancaman hukuman maksimal yang ada, hukuman mati mestinya harusnya diterapkan. Tapi apa bisa? Kita harus jeda dahulu. Pemirsa tetap bersama kami. Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami dan kita ada di bagian akhir dari diskusi kita pagi ini. Bung Indra, kalau kita melihat korupsi sebegitu merajalelanya, memang betul kita melihat pemerintah, kita apresiasi terus-terusan menangkap pelakunya. Tapi kalau hanya menangkap saja, itu kan tidak membuat efek jerak. Betul. Bagaimana kita bisa menekan habis koruptor, termasuk orang-orang yang mungkin melihat kejadian di dua lembaga terakhir ini, berpikir hal yang sama. Oh, kita cari celah saja yang lain supaya kita tidak tertangkap. Bagaimana? Ya, itu sistemnya memang kompleks ya, pasti ada banyak hal. Tapi kita bicara soal deterrent effect atau efek jerak tadi dulu ya. Misalnya kalau soal penghukuman. Sebelum break tadi Bung Leo sempat menyinggung soal hukuman mati. Itu kan never ending discussion ya, pembahasan yang selalu bertabrakan dengan asas HAM kalau tidak salah seperti itu, hak asasi manusia. Nah, tetapi ada elemen lain sebenarnya yang bisa digunakan untuk paling tidak mendekati total orang bisa khawatir atau menjadi efek jerak begitu ya. Yaitu tadi undang-undang perampasan aset. Itu kan belum ada. Ya, itu dia, makanya memiskinkan koruptor itu adalah salah satu cara yang paling tepat sehingga orang berpikir 2-3 kali. Karena yang terjadi sekarang begini, Bang. Seringkali kalau kita perhatikan, kasusnya ramai di awal, apalagi kalau OTT begitu ya, operasi tangkap tangan. Heboh sekali, apalagi nama-nama besar nih. Betul. Tapi kita kan seringkali juga menyimak, bukan sering, bahkan hampir selalu menyimak perjalanan kasus ini, ujung-ujungnya setelah ramai di awal, persidangan awal biasanya juga ramai, tapi setelah di lapas dapat remisi, dapat apa dan lain sebagainya. Ketika itu dibahas, dikritisi oleh media, loh itu kan hak asasi, memang ada aturannya. Dan ujung-ujungnya 2 tahun, 3 tahun selesai. Iya, terlalu gampang ya. Terlalu gampang, sehingga ini yang membuat trust publik jadi hilang begitu ya. Dan tidak ada, dan itu terus berulang oleh yang lainnya untuk melakukan itu ketika ada kesempatan, ada peluang, dan dia punya kemampuan mengorganisir korupsi ini begitu. Nah, ini yang menjadi PR. Nah, selain itu ada banyak hal yang lain juga yang tentu harus dibikin untuk secara sistem itu memang tidak memungkinkan orang-orang berani melakukan itu. Ya, kalau misalnya kita tidak bicara hukum mati, maka undang-undang pemiskinannya ya harus segera diwujudkan. Bagaimana dengan pengawasan ya? Karena kalau saya berpikir di kasus imigrasi ini seorang wakil menteri. Logika normal menterinya kan harusnya bisa mengawasi dia. Yang lebih ironis lagi BGN, seorang kepala BGN. Betul. Kepala itu kan biasanya ada unit-unit yang mengawasinya juga, termasuk presiden. Nah, ini bagaimana kita bisa memastikan pengawasan ini diperkeras? Ya, itu yang kita tuntut sebenarnya ya kan ya, bagaimana pengawasan internal selama ini, apalagi kalau tadi sempat menyinggung soal BGN, ini kan menjalankan program program prioritas dari pemerintah. Dalam hal ini Presiden Prabowo kan berulang kali menyampaikan itu dalam pidatonya, ini program yang sengaja ditujukan untuk memberikan makan rakyat sendiri begitu loh. Kok berani-beraninya ada kepala lembaga melakukan ini? Pertanyaan kita kepada Presiden juga, bagaimana selama ini pengawasannya? Kita apresiasi penegakan hukum sekarang ini, tetapi kan ada proses di situ yang juga bagaimana kok bisa lolos begitu. Jadi pengawasannya harus ditingkatkan. Nah, ini yang ke depan kepada mungkin kepala BGN yang baru begitu ya. Bukalah akses kepada publik seluas-luasnya untuk ikut mengawasi supaya program ini sukses. Jadi yang kita bicarakan hari ini memang bertujuan agar program ini sukses. Anggaran yang besar tapi sukses buat rakyat, maka tidak akan pernah menjadi soal. Dan tidak dikorupsi. Dan tidak dikorupsi, tentu harus seperti itu. Kita harap apa yang kita bicarakan di sini, Bung Indra, menjadi bagian yang bisa memberikan sumbangan bagi pembersihan birokrasi dari korupsi. Bung Indra, terima kasih. Terima kasih, Bung sudah di sini. Selamat pagi. Selamat pagi. Pemirsa, kasus ini menjadi ujian bagi komitmen pemberantasan korupsi. Publik berharap proses hukum berjalan transparan dan menjadi momentum untuk memperkuat kepercayaan terhadap pemerintahan serta penegakan hukum. Saya, Leonard Samusi, berterima kasih Anda sudah menyimak editorial Media Indonesia untuk pagi ini. Terus jaga kesehatan Anda, terus jaga nurani Anda. Selamat pagi, sampai jumpa.
Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.